Oke teman, jadi sekarang kita akan bahas untuk kriteria KPM yang tidak akan cair untuk bansosnya di tahun ini, baik bantuan PKH, BPNT, dan juga bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas untuk kriteria KPM yang dipastikan tidak akan cair untuk bantuannya, baik bantuan PKH, BPNT, dan juga bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Jadi kalian juga uji tuh semua, baik yang sudah cair, apalagi yang belum cair bantuannya, apakah kalian masih aktif dan juga kalian layak untuk dapat bansos di tahun ini. Jadi pastikan teman kalian simak sampai akhir agar kalian tahu pasti kriteria seperti apa yang tidak akan cair untuk bansos di tahun ini. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate PKH, BPNT, PIP El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, bisa mulai supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimana update teman-teman hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, share daerah mana, lewat bank apa, nominal berapa, jadi silahkan update dan juga sharing dengan teman lain di komentar secara yang santun. Jadi saling berbagi informasi dengan teman yang lain. Jadi usul support dengan cara klik like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Dan teman, gak lupa buat penonton baru, juga yang baru nonton ini, dimana kita pun juga ada grup di Facebook, teman. Jadi buat kalian yang mau join, bisa banget ya, dengan klik link bawah. Kalian bisa gabung di grup Facebook, dan juga dapat informasi per bansos lewat FB. Dan juga buat yang mungkin sering nonton lewat FB, kalian bisa buka juga FB untuk update seputar bansos dari channel Aryawan Agus, teman-teman. Jadi buat yang belum like, dan juga belum follow di FB, silahkan kalian klik link grup di bawah, teman-teman. Oke? Nah, oke teman, jadi sekarang kita akan bahas untuk kriteria KPM yang tidak akan cair untuk bansosnya di tahun ini, baik bantuan PKH, BPNT, dan juga bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Karena teman-teman banyak aturan terbaru yang di tahun ini diterapkan oleh pemerintah, dan juga adanya informasi bahwa untuk KPM itu maksimal 5 tahun untuk bisa dapat bansos. Tapi saya cek teman, emang sih aturannya ada, tapi banyak juga KPM yang sudah 5 tahun lebih tetap dapat bansos. Ini karena mereka masih terdata aktif dan masih memenuhi syarat dan emang masih membutuhkan bantuan sosial pemerintah. Jadi itu bukan acuan mutlak. Jadi juga banyak KPM yang sebelumnya sudah 5 tahun bahkan 6 tahun lebih tetap dapat bansos. Jadi emang karena mereka masih layak dan juga masih masuk kriteria untuk menerima bantuan sosial, teman. Nah, dan sekarang agar kalian juga paham kriteria seperti apa sih yang sudah tidak akan lagi cair untuk bansosnya dalam tahun ini, teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, teman-teman ya. Buat teman-teman, untuk KPM yang dipastikan tidak akan cair untuk bantuannya adalah sudah tidak lagi terdata di DTKS, teman-teman. Nah, itu penyebabnya ada banyak hal. Yang pertama, karena pergantian nomor KK. Jadi mungkin kalian pindah domisili, atau mungkin kalian ada suatu hal sehingga ada perubahan KK, nomor KK di KK kalian. Itu nanti jika tidak diupdate ke dinas sosial, itu nanti bantuannya akan dihapus karena dianggap karena data kakaknya itu sudah tidak aktif karena sudah berganti dengan kakak lain dan kakak yang baru ini belum terdaftar, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, nomor induk kependudukan atau NIK tidak padan. Jadi ini pun juga berpengaruh. Jadi jika ada misalnya perubahan data NIK, data KTP kalian, dan jika tidak terupdate di Dukcapil dan juga di DTKS, itu pun juga nanti bisa membuat bantuan kalian akan hangus karena dianggap data tidak sinkron atau tidak padan, teman-teman. Berikutnya, yang ketiga adalah jika pengurus dalam keluarga itu meninggal. Misal, yang jadi pengurus dalam keluarga itu adalah seorang ayah atau mungkin ibu salah satunya. Jika pengurusnya meninggal, itu pun nanti otomatis untuk bantuan juga akan dianggap hangus karena sudah tidak lagi terdata untuk pesertanya karena dianggap sudah meninggal dunia, jadi otomatis terhapus, jadi nggak akan lagi dapat bantuan sosial, teman-teman. Berikutnya juga untuk PKH harusnya ya, untuk yang punya anak sekolah, jadi anak pendidikan tidak terdaftar di Dapodik. Jadi buat KPM PKH yang punya anak SD, SMP, SMA, jika anaknya tidak terdaftar di Dapodik, ini pun juga dipastikan bantuan anak sekolahnya tidak akan cair lagi. Kemudian juga perbedaan data bayar dan juga data kependudukan itu juga berpengaruh, teman-teman. Jadi jika kalian punya data bayar misalnya rekening ya, jadi rekeningnya tidak sinkron antara nama di DTKS, data di Dukcapil dengan data di bank, itu pun juga membuat nanti bantuan kalian tidak akan cair karena takutnya itu salah
transfer atau orang yang berbeda. Jadi dipastikan datanya padan teman-teman dan sinkron. Jadi jangan sampai ada perubahan nama ataupun juga perbedaan nama baik cuman satu huruf ataupun juga gelar teman-teman, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal lain yang juga merupakan kebijakan dari pemerintah yang secara mutlak mereka yang mengatur, yaitu melalui kewenangan Kemensos teman-teman, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, yang lain juga ya. Jadi dengan adanya banyak aturan baru teman-teman sejak tahun kemarin, di pertengahan tahun kemarin, akhirnya Kemensos juga bekerjasama dengan banyak lembaga untuk lebih menyaring KPM yang aktif saat itu. Jadi dengan mereka bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti KPK, lalu juga Ditjen Administrasi Hukum Umum, lalu juga Kemenkumham, BPJS Tenagakerjaan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Badan Pegawai Negara. Akhirnya Kemensos mendapatkan ada 2 juta KPM yang dianggap tidak layak dan akhirnya datanya dicabut sebagai penerima bantuan teman. Karena dianggap sudah layak, bahkan sudah bekerja, bahkan sebagai ASN juga. Jadi ini pun juga sangat berpengaruh. Jadi buat teman-teman yang sekarang dapat bantuan sosial, tapi ternyata ada anggota keluarga kalian yang sebagai ASN, sebagai TNI, Polri, ini pun juga nanti bantuan dipastikan akan dicabut karena dianggap sudah cukup mampu, sudah punya pekerjaan tetap, jadi ini tidak layak lagi untuk dapat bantuan sosial. Ini pun juga berdampak kepada keluarga penerimanya. Jadi misal dalam satu keluarga ada 4 anggota keluarga, satu saja entah itu orang tua ataupun juga anaknya terdata sebagai pekerja yang bergaji dari sumber negara, misal pegawai guru tetap ataupun juga pegawai PNS, ini pun juga nanti bisa dicabut untuk bantuannya. Dan juga untuk KPM yang terdata juga di BPJS Tenagakerjaan sudah merupakan karyawan yang punya gaji di atas UMK daerah, ini pun juga dinyatakan sudah cukup layak untuk penghasilannya. Ini pun juga akan dicabut untuk bantuannya karena masih sangat banyak teman-teman yang lain yang sangat membutuhkan bantuan ini. Jadi jika kalian sudah punya pekerjaan tetap dengan gaji sesuai UMR, kan dianggap sudah cukup layak dan tidak perlu buat bantuan lagi teman-teman, seperti itu. Kemudian yang lain juga adalah jika ada anggota keluarga yang berstatus sebagai pendamping sosial, karena mungkin sekarang kalian masih dalam proses pengajuan dan juga pendaftaran sebagai pendamping sosial. Jika nanti akhirnya aktif sebagai pendamping sosial, nanti bantuannya pun juga akan dicabut karena tidak boleh pendamping sosial mendapatkan bantuan sosial teman-teman, seperti itu. Kemudian juga tidak boleh KPM ataupun juga keluarga KPM itu sebagai guru tersertifikasi teman-teman, karena juga dianggap sudah cukup mampu dan tidak perlu lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti itu. Jadi sangat banyak aturan-aturan yang pemerintah Kemensos buat agar nanti bisa lebih tepat sasaran dan jangan sampai lagi ada yang bilang, "Kak, itu rumahnya bagus, itu pekerjaan tetap kerja kantoran kok dapat bansos," seperti itu. Jadi ini tujuannya baik walaupun emang beberapa kadang-kadang juga masih salah sasaran, tapi setidaknya pemerintah sudah berusaha agar memperkecil peluang salah sasaran untuk bantuannya, jadi bisa lebih diminimalkan untuk KPM yang lebih tepat sasaran teman-teman, seperti itu. Nah, jadi jika teman-teman tidak ada dari kita tersebut, dipastikan kalian aman. Yang penting data kalian aktif di DKS dan juga kalian memang masih layak untuk dapat bantuan sosial dan kutip kalian memang masih belum mampu teman, seperti itu. Jadi dipastikan juga untuk KPM BPNT murni dan juga BPNT plus PKH ini pun juga akan dapat bantuan BLT mitigasi risiko pangan tahun ini, karena memang bantuan ini pun juga berkaitan dengan data di DTKS, karena datanya pun berdasarkan dari penerima bantuan BPNT. Jadi buat teman-teman semua, kalian harus jaga dan pastikan bahwa kalian emang adalah KPM yang aktif dan memenuhi kriteria untuk dapat bantuan sosial teman, dan juga tidak ada perubahan lagi seperti itu. Tapi kita harapkan sih kalian lebih baik ya, jika emang kalian saya dapat pekerjaan yang layak, sudah punya penghasilan yang layak, nggak masalah sih kalian cabut dari bantuan sosialnya, agar kalian juga bisa lebih mandiri. Dan saya yakin pun dengan kalian dapat pekerjaan yang tetap, dapat pekerjaan lebih baik, kalian bisa lebih sejahtera dibandingkan dengan hanya dapat bantuan dari bansos teman-teman, seperti itu ya. Lalu mereka juga banyak membuat program, contoh program Pena, dengan harapan KPM yang sudah mulai usaha, punya usaha dan perlu modal untuk makin berkembang akan dibantu Kemensos, tapi dampaknya kalian akan dicabut untuk bantuannya. Tapi nilai bantuannya pun sekitar 5 sampai dengan 6 juta rupiah, tapi berupa barang dan juga bahan-bahan untuk keperluan kalian memulai usaha teman-teman, seperti itu ya. Jadi clear ya. Jadi teman kriteria untuk bantuan di tahun ini jadi makin ketat tapi dengan tujuan yang baik agar makin tepat sasaran teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Bang suka please kan like, comment dan juga share info ini, dan juga buat yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Arion Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.